Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yudhistira, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai entrepreneurship, yaitu mengenai dunia wirausaha. Banyak sekali pembahasan tentang dunia entrepreneurship, dunia usaha atau dunia bisnis tentunya, yang saya yakin teman-teman sekalian sudah banyak mengetahui, banyak menyimak, banyak membaca atau banyak mengikuti seminar-seminar, hingga pengetahuan tentang dunia entrepreneurship-nya setiap harinya selalu bertambah, selalu diupdate. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Kesalahan apa yang banyak dilakukan oleh orang, khususnya yaitu ketika kita memahami dan membaca tentang kisah sukses seseorang, kisah sukses seorang tokoh, kisah sukses seorang pengusaha yang kaya raya. Banyak dari kita melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah ketika kita membaca buku kisah sukses, hanya membaca akhir ceritanya saja. Misalnya ketika membaca kisah bukunya Bob Sadino, membaca kisah akhirnya saja yang mempunyai banyak usaha, mempunyai banyak cabang bisnis. Ketika kita membaca kisah sukses Sandiaga Uno, membacanya ketika di akhirnya saja. Padahal yang harus kita lakukan adalah membaca dari awal merintis satu usaha. Jadi ketika kita membaca hanya kisah akhirnya saja, maka yang terjadi adalah kita akan menyimpulkan dan akan memiliki pemahaman yang kurang tepat. Di antaranya adalah ingin modal yang ideal. Jadi ketika melihat seseorang usahanya sudah maju, cabangnya banyak, saya harus seperti itu. Maka menghitunglah, dikalkulasikanlah berapa modal yang dibutuhkan, misalnya sekian ratus juta. Maka dia mencari-cari modal dengan nilai yang dia hitung, dan fatalnya adalah menggunakan modal dengan pinjaman riba. Padahal tokoh yang bersangkutan yang kita baca tersebut, dia memulai satu usaha dari nol, dari modal yang dia miliki, dari kemampuan yang dia miliki, dari fasilitas yang ada. Karena kesalahan membaca, kita tahu-tahu ingin memiliki usaha yang besar, lalu membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu poin selanjutnya, ingin mengikuti secara ideal. Bila kita memiliki kesalahan fatal dalam berpikir bahwa ketika membaca buku itu membaca dari hasilnya saja, kisah suksesnya saja, maka akan lahir pemikiran ingin mengikuti secara ideal. Contoh kecil, saya ingin menjadi misalnya pengusaha properti. Tidak tahu bahwa si pengusaha properti yang kita baca kisahnya ini dulunya dia misalnya jualan beras atau jualan roti bakar. Karena ingin mengikuti secara ideal, untuk bisnis ini harus ada modal sekian ratus juta atau mungkin sekian ratus miliar, ya, dengan fasilitas kantor, kendaraan. Itu ingin mengikuti secara ideal. Maka bila hal seperti itu kita lakukan, maka yang namanya usaha tidak akan pernah jadi. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus ideal dulu. Lalu selanjutnya, jiwa bisnisnya belum terbangun, ya.
yang terpenting ini jiwa bisnisnya belum terbangun. Nah, ketika jiwa bisnis tidak terbangun, maka modal berapapun akan habis. Ketika grafik bisnis bagus, setiap orang pasti bisa menanganinya, bisa menghadapinya. Tetapi ketika grafik bisnisnya, usahanya tidak bagus, maka bila jiwanya belum terbangun, maka dia akan undur diri dan mengatakan saya tidak mempunyai bakat. Lalu selanjutnya, belum siap ketika grafik bisnis menurun ataupun rugi. Bila kita pahami bahwa bisnis itu tidak selalu untung, tidak selalu grafiknya meroket. Makanya di dalam konsep syariah ada istilah yang namanya sistem bagi hasil, ya. Sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini adalah tidak hanya kita membagikan keuntungannya saja, tetapi kita membagikan kerugiannya. Ketika ada dua orang menjalankan bisnis, sistem bagi hasil itu yang dipahami oleh masyarakat adalah dibagi untungnya saja, tetapi ketika rugi tidak mau. Nah, jadi belum siap ketika memiliki grafik bisnis menurun. Ketika sedang musim corona, tidak sedikit orang-orang yang mempunyai bisnis, mempunyai usaha, mempunyai toko tutup. Nah, gulung tikar. Nah, bila bisnis dan jiwanya sudah terbangun, maka orang itu akan memiliki ide yang cemerlang, gagasan yang hebat, bagaimana caranya menjalankan bisnis di era saat ini, di musim corona seperti ini. Karena mau tidak mau memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia usaha. Nah, lalu seharusnya seperti apa? Tadi kesalahannya adalah ketika membaca kisah sukses, kesalahan banyak orang, dia membaca akhirnya saja, tidak membaca prosesnya. Nah, lalu harusnya seperti apa? Seharusnya adalah membaca kisah sukses seseorang itu dari awal cerita, dari awal permulaan dia membangun bisnis. Nah, contoh kecil, banyak sekali buku-buku yang pernah saya baca, teman-teman pun saya yakin lebih banyak membaca bukunya, baik kisah-kisah sukses Indonesia, tokoh-tokoh yang Indonesia ataupun di luar negeri. Mungkin yang sangat populer kisahnya Bill Gates, ya. Lalu siapa lagi? Banyak, ya. Yang mantan presiden Amerika kemarin itu, udah tahu? Silahkan dijawab sendiri, ya. Ada juga pernah saya baca juga kisah suksesnya Bob Sadino, ya, almarhum Bob Sadino. Jadi bila kita membaca kisah sukses dari awal itu idealnya seperti itu. Kenapa? Karena akan memahami dan mengetahui bahwa sukses itu bukan bim salah bim. Jadi satu proses yang harus dihadapi, prosedur yang harus kita jalankan. Seperti Bob Sadino di dalam bukunya, kalau tidak salah berpikir goblok. Nah, kalau tidak salah, ya, mohon maaf. Memang seperti itu judulnya. Warna kuning bukunya. Jadi beliau itu memulai usaha dari menjadi supir taksi, lalu supir taksi mobilnya tabrakan beralih menjadi kuli bangunan, dari kuli bangunan beranjak lagi beliau itu ternak ayam, ayam potong, ayam boiler, ya. Lalu hasil ternaknya, telurnya dia jual keliling ke rumah-rumah. Dikeliling ke rumah-rumah dia jual, lalu ayam pedagingnya pun dijual. Singkat cerita, beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses dan tidak gampang, ya. Harus keliling dulu, pernah rugi dulu, ya. Lalu pernah tidak laku dulu. Jadi harus memahami prosesnya. Tidak kaget bila bertemu kesulitan, ya. Tidak kaget bila bertemu dengan kesulitan, karena kesulitan itu bagian dari
prosedur dalam dunia bisnis. Jadi semuanya ada prosedurnya. Ya. Ketika kita mau buat KTP kan ada prosedurnya, harus melalui RT, RW, ya, kelurahan, baru bisa membuat KTP. Lalu harus konsisten dan istiqomah. Ya. Nah, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang baru memulai bisnis, ada kurangnya konsisten. Apa kurang konsisten itu? Hanya mengandalkan semangat saja tetapi tidak memiliki keilmuan. Dia semangat berjualan, laku semangat. Nah, ketika kurang laku, maka semangatnya menurun dan dia mengatakan, oh, saya sepertinya gagal ataupun tidak bakat. Lalu dia bisa bangkit dari kesulitan. Nah, ya, bisa bangkit dari kesulitan. Ketika bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan kesusahan, ia bisa menjalaninya dan memberikan solusi dan ide dan gagasannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat, sharing, berbagi pengalaman tentang dunia entrepreneurship. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui di komentar, bisa melalui WhatsApp, atau mungkin ingin silaturahim juga boleh ke kantor Jadi Antara Lain. Mungkin itu saja penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.